tanding Muhammad. Ketika Buraq ini tahu bahwa yang akan menunggangi dia adalah Rasul, maka Buraq ini langsung terdiam dan mempersilakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk naik di atas pundaknya. Maka melesatlah Buraq ini yang ditunggangi Jibril dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Masjidil Aqsa. Ketika itu malaikat Jibril yang memegang tali kekangan Buraq dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di belakangnya. Nah, kenapa malaikat Jibril ini ikut naik di punggung Buraq? Harusnya Jibril bisa saja terbang dan langsung ke Masjidil Aqsa. Ketika itu, malaikat Jibril mengubah bentuk aslinya merupai seseorang manusia. Dan ketika ia sudah berubah menjadi bentuk manusia, maka disitulah terjadi hukum layaknya dunia manusia. Dan sebagaimana kita ketahui, tak ada yang namanya manusia yang bisa terbang. Dan sekedip mata, Buraq ini melesat. Tiba-tiba mereka sudah sampai di Masjidil Aqsa. Namun ada riwayat juga yang mengatakan sebelum ke Masjidil Aqsa, mereka berhenti di tempat-tempat bersejarah seperti berhenti di Baitul Lahmi atau Bethlehem, tempat lahirnya Isa bin Maryam. Lalu berhenti di Bukit Tur, tempat turunnya Taurat kepada Nabiullah Musa alaihissalam, dan diikuti dengan tempat-tempat jejak para nabi lainnya. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, maka ketika sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikat Buraq ini di suatu tempat tambatan, yang sekarang tempat tambatan Buraq itu menjadi tembok ratapan orang-orang Yahudi. Tembok inilah yang dijadikan orang-orang Yahudi beribadah. Tatkala ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Masjidil Aqsa, dan disinilah terjadi perkumpulan yang maha besar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lihat di dalam Masjidil Aqsa itu penuh dengan para nabi sebelum beliau. Jadi ruh para nabi itu pada melesat dari segala penjuru dan berkumpul di Masjidil Aqsa. Lalu untuk apa perkumpulan besar para nabi ini? Tak lain untuk meneruskan estafet bendera dakwah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena zaman mereka sudah berlalu dengan kematian mereka, dan peristiwa ini disebut dengan Isra. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Menurut beberapa surah di Al-Quran, Sidratul Muntaha adalah ujung dari alam semesta, di mana tempat ini tidak bisa dimasuki oleh siapapun termasuk malaikat Jibril. Namun atas izin Allah, Nabi Muhammad SAW menjadi satu-satunya manusia yang bisa memasuki dan melihat secara langsung. Dan peristiwa ini dinamakan Mi'raj. Perjalanan keduanya disebut dengan peristiwa Isra Mi'raj. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, kisah lain dari Buraq ini diceritakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, karya Imam Abu Laits Al-Samarkandi dari wilayah Uzbekistan. Dikisahkan pada malam 27 Rajab, malaikat Jibril alaihissalam dan Israel mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bertasbih dan tidak mencabut nyawa pada malam itu. Jibril bertanya, "Ya Allah, apakah kiamat telah tiba?" Allah Ta'ala berfirman, "Tidak wahai Jibril, tetapi pergilah engkau ke surga dan ambillah Buraq, dan kemudian temui Nabi Muhammad SAW bersama Buraq itu." Kemudian Jibril pergi dan dia melihat 40.000 Buraq sedang bersenang-senang di taman surga, dan di wajah masing-masing Buraq terdapat nama Muhammad SAW. Di antara 40.000 Buraq itu, Jibril melihat seekor Buraq yang sedang menangis bercucuran air mata. Jibril menghampiri Buraq itu lalu bertanya, "Mengapa engkau menangis wahai Buraq?" Buraq itu berkata, "Ya Jibril, sesungguhnya aku telah mendengar nama Muhammad sejak 40 tahun. Maka pemilik nama itu telah tertanam dalam hatiku, dan aku menjadi rindu kepadanya sehingga tidak mau makan dan minum lagi. Aku laksana dibakar oleh api kerinduan." Jibril berkata, "Aku akan menyampaikan engkau kepada orang yang engkau rindukan itu." Kemudian Jibril memakaikan pelana dan kekangan kepada